Puji dan syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang dapat kami nikmati dan rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari peristirahatan kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang memberkati segala kehidupan kami sepanjang hari ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami akan berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada Kamis 24 Oktober 2024 terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Bila firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Batak, "Ya tonakku di Hamuondo, ikon salun halak na masuk tu gonggoman ni harajoku mabiar jala modit maradopun debata ni si Daniel. Aibana do debata na mangului jala na toktong rodi saleleng-leleng na. Harajaon na pe dan tagamon pesan jala pamaretaun na hopdo rodi saleleng di leleng na." Dalam bahasa Indonesia, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai oleh orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita, Manginang. Selamat pagi buat kita semua. Selamat kembali lagi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kita mendengar, mempelajari dari kitab Daniel. Ketika kitab Daniel, tentunya kita mengingat Daniel di gua singa. Daniel yang dijatuhkan, yang dijebak, dibuang ke dalam gua singa karena ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita tentunya kita percaya bahwa setiap rintangan itu selalu ada. Bagaimana rintangan-rintangan dalam kehidupan kita terus menghidupi, terus ada dalam setiap kehidupan kita. Terlebih, yaitulah yang dialami oleh Daniel ketika ia sebagai seorang umat yang percaya pada Tuhan, begitu juga rintangan terus menghadapinya. Bahwa dengan ketaatannya kepada Tuhan, banyak musuh-musuh yang benci kepada Daniel, karena orang-orang di Babel merasa bahwa kedudukan yang dialami atau yang diduduki oleh Daniel itu tidak berhak untuk dia, sehingga banyak orang yang ingin menjatuhkan, orang yang ingin mencela, orang yang ingin memberikan hukuman kepada Daniel karena merasa iri. Tentunya Manginang dan saudara-saudara, ketika kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada di sekitar kita orang-orang yang ingin melihat kita susah terus. Tetapi kita sebagai umat percaya, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan menjatuhkan kita. Tidak mungkin orang-orang yang tidak suka kepada kita berhasil untuk menggagalkan kita. Demikian juga Manginang dan saudara-saudara yang terkasih, hal itu terjadi kepada Daniel. Begitu banyak upaya yang dilakukan, tetapi mereka tidak mencelai, bahkan mereka tidak menemui celah yang ditemukan dari Daniel. Tetapi ketika kita tahu segala cara dilakukan, akhirnya seorang raja saat itu mereka berhasil untuk menghasut raja, dan Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Ketika sampai di gua singa, apakah Daniel langsung mengutuk dirinya dengan dia merasa, "Kenapa sih Tuhan Engkau mengutuk aku? Padahal aku sudah berserah beribadah dengan baik kepada Engkau, tapi kenapa Engkau membuang aku seperti ini?" Tapi Amanginang yang bisa kita lihat, walaupun Daniel dilemparkan ke gua singa, tetapi iman dan ketaatannya kepada Tuhan tidak pudar setitik pun, tidak hilang setitik pun. Tetapi dengan adanya tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya, dia semakin berserah, bersyukur, berdoa kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Sehingga Manginang dan saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat dari cerita Daniel ini bahwa ketika orang-orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, dia tidak akan jatuh dalam lubang yang berbahaya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi orang. Yang kedua, dengan firman ini Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman Tuhan itu tidak tercemar
oleh dosa, maka tidak ada yang terjadi kepada Daniel. Begitu juga dengan kita, bahwa ketika kita mengikuti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak ada celahnya. Tetapi kita sebagai yang menghidupin akan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, menginang dari saudara-saudara sekalian, kita bisa mengambil bahwa ketika apapun kesusahan, kesulitan yang kita hadapi dalam menerapkan firman Tuhan, kita sebagai manusia harus berpikir, apakah kita mau melawan atau melakukan? Sama seperti Daniel, ketika dia diragukan, ketika banyak yang menghina dia karena dia menyembah Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap melawan manusia dan tetap membela Tuhan. Dalam artian bahwa dia tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah tentang penghidup kehidupannya. Yang berikutnya, Manginang dan saudara-saudari yang terkasih, kita bisa ambil bagaimana ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dihadapkan seperti Daniel mungkin, ketika kita dihadapkan dalam suatu situasi yang benar-benar sulit, kita tidak tahu bagaimana mau keluar dari jalan situasi tersebut. Tetapi kita percaya dengan iman kita, kita berdoa dan berseru melalui doa kita dan perbuatan-perbuatan kita sebelumnya. Yakin dan percaya segala sesuatu yang tidak mungkin kita pikirkan akan mungkin bagi Tuhan. Sama seperti yang terjadi kepada Daniel, yang awalnya dia ketakutan bahwa di dalam itu ada gua singa, ada singa yang siap-siap untuk menerkam Daniel. Tetapi keesokan harinya bahwa singa itu tidak sama sekali menerkam, sehingga dia selamat dari gua singa tersebut. Dan orang-orang, terlebih raja tadi yang terhasut oleh orang-orang yang sedang mencela Daniel, percaya bahwa Allah Daniel adalah sang pemilik kehidupan. Sama seperti amanah yang ditekankan kepada kitab, sekali kita baca, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang yang takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan nyaman. Ditekankan Manginang bahwa Allahnya Daniel yaitu Tuhan, dan dia adalah Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Siapapun tidak akan bisa melawan kekuasaannya, karena kekuasaan Tuhan melebihi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maria Manginang dan saudara-saudara sekalian, ketika kita dalam situasi yang sulit seperti Daniel, marilah kita percaya bahwa Allah akan menyelamatkan orang yang beriman. Sama seperti tema kita pada pagi hari ini. Ketika kita beriman, Allah akan menyelamatkan hidup kita dari segala pencobaan, tantangan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa setiap orang yang beriman pasti akan menghadapi tantangan. Tapi kita jauh lebih yakin dan percaya bahwa iman kita akan menyelamatkan kita. Allah akan menyelamatkan kita melalui iman kita, melalui kita berserah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.